Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my class. Apa kabar semuanya? Untuk edisi kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah diagnostik kesulitan belajar dan tema kita yang pertama yaitu konsep belajar peserta didik. Oke, kita langsung lanjut aja ke materi pembahasannya. Oke, konsep belajar peserta didik. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya belajar itu apa, definisi dari belajar, kemudian ciri-ciri belajar, dan juga prinsip-prinsip belajar itu seperti apa. Ya, yang pertama, pengertian belajar. Jadi belajar itu didefinisikan sebagai semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman menurut Tuvikal. Jadi ada perubahan-perubahan pemahaman yang tadinya mungkin tidak tahu, tidak paham, kemudian ada perubahan-perubahan menjadi tahu, menjadi paham, dan sebagainya. Nah, kemudian belajar juga didefinisikan sebagai suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan juga berbuat. Sehingga belajar ini erat sekali kaitannya dengan perubahan pola pikir, perubahan cara bersikap, kemudian juga perubahan bagaimana caranya berbuat, ya. Nah, kemudian ada yang namanya ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar ini yang pertama adanya kemampuan baru atau adanya perubahan tingkah laku yang bersifat kognitif, psikomotorik maupun afektif. Jadi ketika sudah melakukan proses belajar itu harapannya atau ditandai dengan adanya kemampuan-kemampuan baru dan adanya juga perubahan-perubahan tingkah laku yang baru, baik itu bersifat kognitif, psikomotorik maupun afektif. Nah, ciri yang berikutnya, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja melainkan mantap atau dapat disimpan. Jadi kemampuan-kemampuan baru tersebut tidak bersifat sementara atau sesaat, tetapi itu bisa disimpan dalam memori jangka panjang kita atau bisa nanti lebih dikembangkan lagi perubahan-perubahan. Ya, jadi nggak serta-merta langsung hilang apa yang sudah dipelajari kemampuan baru tersebut, kemudian besok langsung hilang, tidak ya. Nah, kemudian perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha dan juga perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Jadi ketika proses belajar itu tidak serta-merta kita langsung bisa, tapi kita memerlukan usaha, memerlukan effort di dalamnya. Bagaimana kita harus meluangkan waktu, kemudian ada motivasi, ada niat, gitu ya, sehingga memang butuh usaha ketika kita mengharapkan sebuah perubahan-perubahan. Nah, perubahan terjadi juga akibat interaksi dengan lingkungannya. Misalnya, bagaimana individu tersebut belajar dari gurunya, bagaimana individu tersebut belajar dari teman-teman sebayanya, kemudian bagaimana dia belajar dari keluarganya, gitu. Sehingga ketika proses belajar itu akan ada interaksi dengan lingkungannya. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu perubahan tidak semata-mata oleh pertumbuhan fisik atau dewasa saja, kemudian juga karena kelelahan, penyakit ataupun pengaruh obat-obatan, ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri perubahan tingkah laku itu seperti apa sih? Nah, perubahan itu yang terjadi secara sadar. Jadi seluruh aktivitas belajar itu harus dilakukan ketika kita dalam kondisi sadar. Jadi kalau misalnya kita mabuk gitu ya, itu tidak termasuk dalam kategori perubahan tingkah laku. Nah, ketika ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam belajar, segala sesuatunya itu kita sadar nih, oh ternyata setelah ini saya menambah kemampuan saya di bidang ini, kemudian ada perubahan pemahaman, kemudian ada penambahan pengetahuan tertentu, penambahan juga secara sadar, bahwa kompetensi saya sudah bertambah gitu ya, sehingga memang menyadari kelebihan-kelebihan apa yang berkembang dari dalam diri kita. Nah, kemudian perubahan dalam belajar itu bersifat kontinu dan fungsional. Jadi belajar itu atau proses
perubahan itu tidak berhenti di situ saja atau bersifat stagnan. Contohnya, misalnya kita belajar menulis. Kemudian dari belajar menulis itu nanti bisa dilakukan keberlanjutan. Misalnya menulis indah gitu ya, tidak hanya huruf alfabet biasa tapi kemudian bisa membuat grafiti. Kemudian dari basicnya menulis bisa membuat rangkaian-rangkaian kata yang indah dan sebagainya. Nah, kemudian perubahan dalam belajar itu bersifat positif dan aktif. Bahwasanya proses belajar ini menginginkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, sesuatu yang ingin meningkatkan apa yang ada di dalam diri dari kompetisi-kompetensi diri sebelumnya, dan juga bersifat aktif. Bahwasanya memang diperlukan usaha di dalamnya, kemudian diperlukan niat dan juga memerlukan motivasi. Nah, selanjutnya ciri perubahan tingkah laku. Perubahan dalam belajar itu bukan bersifat sementara, melainkan permanen atau tetap, dan juga bisa dikembangkan lebih jauh. Contoh misalnya ketika kita belajar menggunakan sepeda, atau kita belajar bermain piano gitu. Kalaupun kita tidak lama nih nggak main piano, tapi sometimes ketika kita main piano kita masih ingat gitu bagaimana cara bermain piano. Kemudian bersepeda juga seperti itu. Ketika kita tidak bersepeda, besok-besoknya kita sepeda, kita masih ingat caranya naik sepeda itu seperti apa gitu. Sehingga memang perubahan dalam belajar itu tidak bersifat sementara gitu ya. Nah, kemudian perubahan dalam belajar itu bertujuan atau terarah. Jadi kita ketika belajar itu ada sesuatu yang ingin kita capai. Misalnya, saya ingin bisa membaca puisi, sehingga kita belajar bagaimana caranya membaca puisi. Kemudian saya pengen belajar bisa menyetir mobil misalnya, sehingga kita belajar bagaimana cara menyetir mobil yang baik dan sebagainya. Nah, jadi memang belajar itu terarah, kemudian juga spesifik kita ingin belajar seperti apa dan apa yang ingin kita kuasai, ya. Nah, kemudian ciri berikutnya perubahan dalam belajar itu mencangkup seluruh aspek tingkah laku. Jadi misalnya ketika kita belajar naik sepeda gitu. Nah, tidak hanya kita cuma bisa belajar naik sepeda, tapi ada keseluruhan aspek lain yang kita pelajari. Misalnya, ada bagian-bagian apa dalam sepeda itu, ada bannya, kemudian ada rantainya, ada remnya gitu. Sehingga memang ketika kita belajar pada sesuatu, itu tidak hanya satu itu saja, melainkan seluruh aspeknya terkait dengan hal tersebut kita pelajari. Nah, kemudian ada yang namanya prinsip belajar. Kalau menurutnya Singalim Purwanto, prinsip belajar itu dalam belajar setiap siswa harus berpartisipasi aktif, kemudian juga meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan yang instruksional ya. Sehingga memang ketika dalam proses pembelajaran harapannya siswa itu bisa aktif. Nah, selanjutnya belajar itu bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur penyajian yang sederhana sehingga siswa bisa dengan mudah mendapat pengertiannya. Jadi bagaimana guru itu bisa menyampaikan atau menyajikan materi yang terstruktur, kemudian juga sederhana, mudah dipahami gitu, sehingga siswanya bisa mengerti atau bisa menangkap maksud apa yang dijelaskan oleh guru atau instruktur tersebut. Kemudian belajar harus dapat menimbulkan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. Bagaimana siswa tersebut bisa punya motivasi untuk menguasai sesuatu, punya motivasi untuk belajar gitu ya. Kemudian belajar itu proses yang kontinu, maka harus tahap demi tahap menurut perkembangannya. Jadi memang proses belajar itu terus-menerus berkesinambungan sehingga memang harus disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Jadi untuk pelajaran anak SD yang masih tahap dasar, kemudian juga tugas perkembangan serta
kemampuan kognitifnya terbatas sesuai dengan perkembangannya, maka tidak cocok ketika diberikan mungkin materi untuk anak SMA atau untuk anak kuliahan di SD gitu. Sehingga memang harus disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Nah, belajar juga memerlukan sarana yang cukup sehingga anak itu bisa belajar dengan tenang. Bagaimana ruangan yang nyaman, kemudian fasilitasnya, AC-nya hidup atau tidak gitu ya. Kemudian ada papan tulis atau tidak, kelengkapan sarana dan prasarana itu memang harus diperhatikan. Kemudian belajar juga perlu ada interaksi anak dengan lingkungannya gitu ya. Bagaimana dia berdiskusi dengan teman-temannya, bagaimana dia berinteraksi dengan gurunya. Mungkin bisa juga ada beberapa praktik lapangan atau mungkin praktik di kelas, adanya praktikum seperti itu. Sehingga memang bisa langsung melihat, oh ternyata pengaplikasiannya seperti ini ya. Nah, kemudian prinsip belajar lagi kalau menurut Suprihatin Saputro, bahwa menyajikan kegiatan yang bervariasi. Kemudian juga kegiatan pembelajaran dan metodenya itu harus bervariasi. Bisa menggunakan diskusi, percobaan, kemudian juga membuat resume gitu ya. Nah, kemudian prinsip belajar juga itu harus menciptakan suasana belajar yang bervariasi. Jadi kegiatan belajar itu diciptakan supaya menarik, kemudian tidak membosankan. Kemudian dari tempat duduk siswa juga, kemudian pengaturan ruangan dibuat agar suasananya itu tidak membosankan. Kemudian belajar juga harus mendorong siswa agar aktif gitu ya dalam proses belajar. Jadi bahwa setiap siswa itu harapannya memiliki potensi dan juga kemampuan dan pengalaman itu bisa dikembangkan dalam kelas tersebut dan bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan belajar mencangkup aktivitas fisik, mental, dan sosial. Nah, kemudian prinsip belajar juga itu mendorong siswa agar kreatif. Jadi bagaimana ketika proses belajar itu bisa mengembangkan kreativitas siswa. Selanjutnya meningkatkan terjadinya interaksi yang lebih baik di dalam kelas. Jadi guru bisa lebih berperan sebagai pengarah atau fasilitator gitu ya. Kemudian siswa tidak harus meminta informasi atau jawaban yang diperlukan gitu. Kemudian bagaimana di kelas tersebut bisa hidup, kemudian siswanya bisa mengembangkan diri dan diberikan arahan-arahan dan juga stimulus. Nah, selanjutnya melayani perbedaan individu. Jadi memang siswa itu memiliki beragam sekali perbedaan. Kemudian juga gaya belajar siswa itu berbeda-beda. Ada yang suka mendengar, ada yang suka melalui cerita, ada yang suka melihat gambar gitu ya. Nah, sehingga memang pembelajaran itu atau proses belajar itu harus variatif. Jadi bisa mengakomodir perbedaan-perbedaan yang ada pada siswa. Nah, kemudian yang terakhir, memanfaatkan berbagai sumber belajar. Bagaimana penggunaan buku, alat peraga, media dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Sehingga pembelajaran tersebut tidak bosan ataupun tidak menarik di mata siswa. Oke, segitu dia pembahasan kita mengenai konsep belajar peserta didik, mengenai ciri-ciri belajar itu seperti apa, definisi belajar, prinsip-prinsip belajar itu seperti apa gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Bye!